Tema yang kita mau pelajari pagi ini adalah belajar mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Saya ulangi, belajar mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala sesuatu. Nah, saya percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak pernah aneh mendengar kalimat ini, tema ini. Khotbah-khotbah sudah sering kita dengar. Tapi kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan kita kembali untuk mengecek hidup kita ini, ya, apakah betul hanya Tuhan Yesus yang jadi andalan dalam hidup kita? Saudara, ternyata satu-satunya hal, ya, yang umum ini, yang umum, satu-satunya hal untuk membuktikan apakah andalan kita itu hanya Tuhan Yesus atau ada yang lain. Jangan marah kalau ada yang tersinggung. Ya, satu-satunya hal yang bisa membuktikan apakah andalan kita hanya Tuhan Yesus atau ada yang lain. Maaf ya, cek hati kita ketika kita sedang tidak punya uang. Halo, betul tidak? Ternyata untuk ngecek, ya mungkinlah kalau saya nggak berkata satu-satunya, salah satunya. Apakah andalan kita itu tetap Tuhan Yesus? Yaitu ketika kita tidak punya uang. Ayo kita baca dulu dua ayat ini. Yang pertama, Keluaran 34 ayat 14. Terima kasih Filipus, ini anak saya dari Tulungagung yang selalu rajin. Ya, setuju Pastor Edward dan Marina. Iya. Jadi untuk ngetes apakah dalam hidup kita ini Keluaran 34 ayat 14. Ayat 14. Jadi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ya. Yang kalau di Zoom sudah direkord, Amos. Ya. Nah, pertama saya belajar firman ini, saya tuh kaget tuh saudara. Ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Tuhan, ilah, Allah, dewa, atau kekuatan lain. Enggak boleh kita sujud menyembah. Puji Tuhan, Neng bisa gabung dari Salatiga. Karena Yahweh yang namanya huruf besar cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Ayat. Kamu tidak boleh menyembah ilah lain, dewa lain, Tuhan lain. Sebab Yahweh yang namanya cemburu adalah Tuhan yang cemburu. Ya. Betul. Ada komen di Facebook. Cek and recheck. Hati saat kantong kosong, dompet kosong, saldo kosong. Betul. PS, jangan menyembah ilah lain, Tuhan lain, dewa lain. Sebab aku Yahweh adalah Tuhan yang tidak mau disamakan dengan apapun juga. Ya, saya baca lagi bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan menyembah ilah lain. Sebab aku Yahweh adalah Tuhan yang tidak mau disamakan dengan apapun, dengan siapapun. TSI. Kalian tidak boleh menyembah dewa apapun, ya. Karena aku adalah Tuhan yang cemburu. MILT. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada Allah lain, Tuhan lain. MILT-nya di scroll ke atas Filipusnya. Saya ulangi. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada Allah lain,
Tuhan lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan. Dialah Tuhan yang cemburu. Saudara, saya percaya gak ada orang tua, ya boleh FIA-nya Filipus. Orang tua dimanapun saja dan dalam keadaan hati yang bagaimanapun juga, gak ada orang tua memberi nama anaknya itu cemburuan. Betul gak saudara? Gak ada. Maka itu ternyata satu-satunya pribadi di dunia ini, saya ulangi, satu-satunya pribadi di dunia ini yang namanya cemburuan, ya, nah, itu cuma papa kita loh. Bayangkan, gak ada manusia siapapun, dewa siapapun yang namanya cemburuan kecuali Yahweh Tuhan, papa kita di surga. FYI, karena kamu harus menyembah hanya Yahweh saja. FYI-nya, ya, bukan Allah-Allah lain. Karena hanya Dialah Tuhan yang menuntut kesetiaan dan pengabdian yang sepenuhnya. Roh Kudus tolong kami. Tadi malam tanpa sengaja, dan saya tahu itu pasti karena Tuhan, tiba-tiba saudara, betul-betul mendadak, tiba-tiba kami bisa berjumpa dengan 4 keluarga. Ya tiba-tiba aja, enggak sengaja. Tadinya cuma mau ya ketemu ngomong lah, bicara tentang sesuatu. Ini dari satu keluarga. Ya kami siap, saya dengan istri saya siap. Tiba-tiba keluarga ini bilang, boleh enggak kalau saya ajak saudara saya yang lain? Oh boleh saja. Ya. Nah jadi saudara, akhirnya kami berkumpul 4 keluarga. Itu. Ya udah, nah biasa saya. Nggak mau kalau kumpul hanya makan tanpa fellowship, saya tidak mau. Akhirnya saya nawarkan, ayo kita fellowship yuk. Ya betul, ini dari Belanda. Kita harus menyembah Tuhan sumber berkat. Tetapi hati kita ada pada berkat itu, maka kita jadikan berkat menjadi Tuhan dalam hidup kita. Wah terima kasih nih Pak Steven dari Belanda. Kita harus menyembah Tuhan sumber berkat. Ya. Terus, tetapi hati kita ada pada berkat itu, maka kita jadikan berkat itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Betul sekali. Terima kasih Pak Steven untuk komen yang sangat menohok istilahnya, ya. Nah, saudara, dalam diskusi itu, ya, cerita bagaimana pandemik ini. Nah, saya itu kaget. Dari 4 keluarga, 5 dengan kami, 5 keluarga dengan kami. Saya itu kaget. Salah satu itu saya kenal. Ini saudara kita ini, ya, kekayaannya luar biasa. Rumahnya juga banyak. Kaget. Tiba-tiba mereka suami istri itu berkata begini, aduh akhir-akhir ini wajah kami itu wajah jatuh tempo. Saya pertama nggak ngerti apa sih artinya wajah jatuh tempo itu. Saudara, lalu mereka 2 cerita. Ini tahun kedua kami dalam kesulitan keuangan yang sangat berat. Hah? Saya terus mikir, loh, bisnismu luar biasa, kekayaanmu, rumahmu banyak. Nah, terus dia cerita, betul, aset kami ada. Tapi selama pandemik ini, karyawan kami tidak kami rumahkan. Kami tetap harus gaji mereka walaupun nggak full. Lalu asuransi mereka, ya apalagi tunjangan-tunjangan itu tetap kami beri. Kami itu anak Tuhan, tidak boleh menyusahkan mereka. Wih, waktu saya dengar itu, nah akhirnya kami
kami putar. Ini masuk tahun kedua. Bagaimana kami harus bayar kredit jatuh tempo? Oh, saya baru tahu wajah jatuh tempo itu seperti itu. Jadi kami semua tertawa. Lalu masing-masing cerita bagaimana selama pandemik ini. Terus yang satu juga bilang, saudara semua kita tahu loh, salah satu perusahaan penerbangan yang hebat di dunia adalah Singapore Airlines. Ya, perusahaan penerbangan yang hebat milik negara Singapura. Nah, penerbangan Singapore Airlines ini adalah satu-satunya penerbangan di dunia yang tidak punya jalur domestik. Coba renungkan. Ya, Singapore Airlines ini adalah perusahaan penerbangan yang tidak punya jalur rute domestik. Tapi cuma satu kota, satu pulau. Domestiknya nggak ada. Tapi perusahaan Singapore Airlines ini apa? Nggak punya kota lain, nggak punya jalur domestik, tapi justru jalur internasionalnya itu 100%. Maka itu Singapore Airlines itu punya pesawat-pesawat berbadan lebar. Bayangkan satu-satunya pesawat terbesar di dunia itu Airbus A380 yang 2 tingkat full, saudara. Nah, Singapore Airlines adalah perusahaan penerbangan pertama di dunia yang menggunakan pesawat A380. Dan mereka punya nggak tahu berapa banyak yang A380. Belum tipe-tipe yang lain. Saudara, waktu pandemik ini 90 sekian persen pesawat-pesawat mereka nggak bisa mengudara. Bayangkan Bandara Changi yang terhebat itu pun tutup. Toko-toko nggak bisa buka. Bayangkan. Wih, ngeri sekali. Oktober tahun 2021 bersama istri saya, kami terbang via transit Singapura. Itu Oktober, saudara. Karena harusnya pandemik sudah mulai mereda, 2021. Ternyata Bandara Changi sampai kami kaget, yang tadinya rame, kosong. Penumpang transit tidak boleh keluar dari suatu ruang tunggu yang dikhususkan oleh pemerintah Singapura untuk penumpang transit boleh lewat Singapura. Lah, kami nggak siap apa-apa karena kami mikir, minuman makanan gampang bisa dibeli di Changi kok. Saudara, kami shock. Ternyata nggak ada toko yang buka, apalagi rumah makan. Jadi kami dikurung di satu ruang tunggu bersama beberapa penumpang yang lain hampir 6 jam, 5 jam 40 menit. Dan celakanya lagi, kami nggak bawa dolar Singapura. Nah, di ruangan untuk tunggu itu hanya ada ya kayak outlet kecil dan hanya terima dolar Singapura. Ya udah. Dan menunggu 5 jam itu kami cuma minum air, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kami dua suami istri cuma lihat-lihatan, tertawa, tiduran. Aduh, kami berharap cepat boarding supaya nanti kalau lewat ya itu bisa mampir beli sesuatu. Saudara, bayangkan waktu kami menuju ke pintu pemberangkatan itu kami digiring seperti tahanan. Di depan ada petugas sudah pakai APD lengkap, ya pakaian melindungi diri. Di belakang juga. Nah, saya ini masih tolak-toleh. Mungkin ada yang buka karena kami ini lapar. Baru tolak-toleh sebentar, sudah diperingatkan. Jalan terus, tidak boleh stop. Ya ampun, itu Singapura sudah canggih. Ya udah, kami masuk ke pesawat. Saya terus mikir, begitu ngerinya COVID ini. Nah, akhirnya saudara, dari awal pandemi 2020, ketika ratusan pesawat terbang, Singapore Airlines gede-gede itu nggak bisa terbang. Saudara bisa bayangkan, mau diparkir di mana?
Akhirnya kami dapat berita. Perusahaan penerbangan Singapore Airlines sewa tanah di Australia Utara, di daerah Darwin. Sekian, bukan ratus hektar, ribu hektar. Hanya untuk markirkan pesawat-pesawat mereka. Nggak tahu mau ditaruh di mana. Itu pun mereka harus merawat pesawat itu. Nggak boleh cuma diparkir saja. Nah, dalam diskusi semalam itu, di situ kita melihat siapa yang kita harapkan dalam keadaan yang sesulit ini. Maka itu kalau ayat yang pertama kita baca, tidak boleh ada yang lain di hidup kita. Karena papa kita namanya cemburuan. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah, mengidolakan Tuhan lain, dewa lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Saudara, mari kita periksa. Ada yang lain gak di hidup ini selain Papa kita, selain Tuhan Yesus? Di tengah-tengah kesulitan hidup seperti ini. Akhirnya diskusi itu semalam lalu kami berdoa diakhiri dengan pernyataan begini. Karena tadi itu wajah jatuh tempo. Akhirnya saya berkata, maka satu-satunya jawaban di dalam kondisi yang begini sulit, Tuhan mengingatkan dan saya sampaikan, kita siap rugi tidak? Terus saya tambahkan satu kalimat yang sangat tidak enak. Kita siap nggak ada aset kita yang disita? Wih, itu berat saudara. Ya, karena kalau sudah jatuh tempo nggak bisa bayar terus bagaimana? Wow, ini dari Tampa, Florida. Sudah ada komen. Terima kasih, Maki Hong. Only Jesus, my favorite. Amin. Dari Florida, Tampa. Jadi kalimat yang terakhir saya sampaikan kepada pertemuan mendadak itu. Akhirnya, supaya kita tidak disebut wajah jatuh tempo, kita harus siap ada aset-aset kita yang disita. Nggak usah takut rugi. Ya saya katakan, ya dengan terpaksa, ya harus ada aset-aset yang dijual. Mereka senyum-senyum kecut lagi. Gampang, ya hanya menjual aset itu gampang. Tapi dalam kondisi seperti ini, siapa yang mau beli aset? Oh, ada yang komen, wajah jatuh tempo hanya difokuskan kepada Yesus, betul. Lalu ada yang cerita, benar. Ini teman saya. Tadinya hidup hanya karena uang kos. Mereka punya satu aset, ya, 2 lantai, 20 kamar kos, 20 kamar tidur. Ini mau dijual murah, nggak sampai 3M, nggak ada yang beli juga. Wih, saudara, kita masih di hari yang ke-13, yang di Indonesia, di Australia, kita hari ke-13. Yang di Amerika, ya, di Eropa masih hari ke-12. Ayo. Tahun ini kita masih belum tahu mau bagaimana keadaan kondisi. Tapi terpujilah Tuhan. Kalau kita hari ini memutuskan hanya Yesus, hanya Yesus. Berat memang. Tapi ini ujian untuk memurnikan kita. Ayat yang kedua, Matius 6:24. Matius 6:24.
Ini yang Tuhan Yesus katakan dalam hidup kita. Bapa, periksa hati kami, tes kami, uji kami. Apakah ada yang lain selain dirimu, selain namamu dalam hidup kami? Periksai kami, tes kami Tuhan. Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi. Kalau tadi kita pakai istilah kitab Keluaran 34:14, saya ganti. Tak seorang pun dapat menyembah kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci loh saudara, yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan uang. Mamon itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia sederhana, setan duit itu terjemahnya. Saya baca ini ada komen dari Lampung di Zoom. Hanya Yesus yang tidak pernah memberi jatuh tempo. Puji Tuhan dari Lampung. Karena dia setia dan sabar menunggu kita. Betul. Ada lagi dari Wali Kukun. Benar. Pagi ini hati dan pikiran harus dikoreksi. Untuk menjadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam hidup kita. Jadi sampai di kalimat ini kesimpulan kita. Untuk tidak mempunyai Tuhan yang lain kecuali Yahweh Bapa kita dan Tuhan Yesus. Kita siap rugi. Siap aset-aset kita yang bisa dijual kita jual. Gak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Asal hati kita tetap Yesus. Gak ada yang lain. Nah terus gimana? Kalau nggak bisa makan, nggak mungkin. Jangan takut. Ingat Tuhan Yesus meyakinkan dan menjamin. Burung di udara Papa pelihara. Nggak punya ATM, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anaknya, kekasihnya. Di Facebook ada komen, hanya Yesus saja juru selamatku. Puji Tuhan. Saudara, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Bagaimana kita akan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau hidup, tidak ada yang lain kecuali Yesus. Nah itu tadi. Izinkan saya mengulangi lagi kalimat ini. Salah satu atau satu-satunya yang bisa membuktikan hanya Yesus, nggak ada yang lain di hidup kita, yaitu dalam keadaan ketika kita tidak punya uang. Kalau kita sedang tidak punya uang, di situ harapan kita kemana? Ya, salam dari Sydney. Ya, Theo luar biasa. Ya. Oh, ada kesaksian dari Nabire. Kami sekeluarga ke Nabire setahun yang lalu. Ya. Dalam kondisi nol. Lebih setahun, Evelyn, September 2020 ya. Kalian ke Nabire. Saya ulangi, kami sekeluarga ke Nabire setahun yang lalu dalam kondisi nol. Tetapi bisa makan sampai detik ini. Tetap subur dan gemuk-gemuk. Karena pemeliharaan Tuhan saja luar biasa. Taat saja dan percaya. Puji Tuhan. Ini keluarga salah satu anak saya. Jadi betul Tuhan bisa pelihara. Masih Matius 6:24. Saya akan lihat berapa terjemahan yang lain. Matius 6 ayat 24. AYT. Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan. Karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi tuan yang lain.
atau ia akan setia kepada Tuhan yang satu dan meremehkan Tuhan yang lain. Kamu tidak bisa melayani Tuhan dengan dan mamon. Nah, saudara, terjemahan baru menulis seorang. Ya, ingat. Tuhan Yesus berkata, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang orang lain. Lalu AYT memakai kata Tuhan. Saya baca terjemahan BIS. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Sebab ia akan lebih mengasihi majikan yang satu daripada majikan yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada majikan yang lain. Begitulah juga kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Tuhan dan untuk harta benda juga. Ini BIS. Bahasa Indonesia saya dari TSI. Ya. Perhatikanlah contoh ini. Filipus scroll ke atas TSI ya. Perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan. Ya. Nggak baik kalau seorang punya dua majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan dan sekaligus menjadi hamba uang. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Yang TSI ketiga, ya. Ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Pasti itu ya. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu. Tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Ya. Saudara ngerti nggak firman ini? Oke. Saya mau bacakan dari berapa terjemahan menyebut dengan kata pribadi. Terjemahan baru bilang seorang. Ya. Terjemahan BIS tadi, coba turun lagi. Apa BIS tadi? Tuan, majikan. Ya. Yang lain berkata tuan. Saudara, saya kaget pertama kali dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Ya, betul-betul saya kaget ketika pertama kali dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan. Ternyata Tuhan Yesus itu tidak pernah dengar, yang baru pertama kali dengar hari ini mengerikan. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah berkata uang itu benda. Tolong dicatat. Seorang. Tuhan Yesus berkata uang itu seorang. Berarti dia person. Not a thing. Bukan benda, bukan barang. Uang itu person, pribadi, seorang. Ingat, yang belum pernah tahu apa yang tertulis yang diucapkan Tuhan Yesus, bahwa uang itu bukan barang, uang itu bukan benda, uang itu pribadi, seorang, tuan, majikan, bos. Ingat, berarti uang itu punya nyawa, a person. Betul, uang itu punya nyawa, Lambas. Wih, yang baru tahu supaya kita kaget. Puji Tuhan kalau di awal tahun baru ini Tuhan mengingatkan kita tentang fakta ini. Uang itu pribadi. Maka itu Tuhan Yesus berkata,
Di seluruh hidup kita, di seluruh dunia ini hanya ada 2 bos, hanya ada 2 tuan, hanya ada 2 majikan. Saudara dan saya harus milih. Kalau Tuhan Yesus saja, dengar kalimat ini ya, kalau Tuhan Yesus saja tidak ragu-ragu bahwa saingan dia adalah mamon, adalah uang, adalah harta benda dunia ini, Tuhan Yesus gak ragu-ragu. Dia mengakui ada 2 tuan. Kamu harus milih. Gak bisa mengabdi, gak bisa bekerja untuk dua-dua itu. Gak bisa. Harus milih salah satu. Saudara, jadi saingan Tuhan Yesus itu uang. Ini yang kita harus kaget. Dia sendiri, ya, dia sendiri yang mengakui ada 2 tuan. Berarti setara loh saudara. Coba saudara renungkan. Tuhan Yesus tidak menganggap dia lebih tinggi dari uang loh. Tidak loh. Dia mengakui yang setara dengan aku, yang sama dengan aku sebagai Tuhan. Itu uang. Wih, luar biasa. Ada yang komen di Facebook. Betul. Terkadang kalau dalam kondisi mapan kita kurang berharap kepada Tuhan. Dan pada saat kekurangan kuasa Tuhan bekerja. Puji Tuhan. Betul sekali. Ada lagi yang komen. Betul. Kalau Yesus yang pegang kendali kita aman. Saya pernah di titik ini harus menjual aset. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara dengan sempurna. Dan memberkati anak-anak saya dengan cara yang ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di hati manusia, itulah yang disediakan Tuhan bagi keluarga kami. Saya percaya itu. Puji Tuhan. Ayo kita semuanya. Dari Nabi Ray ada komen. Betul. Demi uang orang tidak bisa mengasihi sesama. Betul. Kalau uang yang bekerja di hati orang, maka orang lain adalah saingannya. Terima kasih Ojun dari Nabi Ray. Betul. Demi uang orang tidak bisa mengasihi sesama. Ya, dari Kerajaan Hadir. Uang membuat persaudaraan berantakan, berantem dan saling menyakiti. Betul. Wih, luar biasa ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 11. Oh, ada yang berkata dari Parigi Mutong. Betul nak. Baru tahu. Karena uang itu ada nyawanya. Betul. Pantesan banyak yang berani tinggalkan iman. Percaya kepada Bapa dan Tuhan Yesus. Betul. Mengerikan sekali. Dari Zoom ada yang nambahkan ayat apa ini? Coba saya baca dulu. 1 Timotius 6 ayat 10. Betul. Karena akar segala kejahatan adalah cinta bos yang satu. Yaitu cinta uang. Kalau ada di antara kita yang pagi ini bergabung, lalu berkata, aduh berat sekali hidup. Pelajaran ini kok berat. Kita harus terima. Kita harus berani berkata begini, ya udahlah. Siap rela miskin, asal aku tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Betul? Karena uang, ada komen ini. Manusia menolak kebenaran. Betul. Karena uang bisa nolak kebenaran. Saudara, ayo hari ini kita periksa. Ya. Untuk kita memeriksa hati ini. Sama-sama ini anak saya komen. Terima kasih diajak ikut Zoom pagi ini. Untuk kita periksa hidup ini. Bersyukur dari beberapa komen. Ya. Banyak yang baru tahu hari ini kalau uang itu punya nyawa, a person, not a thing. Wih, luar biasa. Ada yang komen ini, seorang pengusaha dari Makassar yang sudah pindah ke Nabire. Gak ada yang tidak mungkin. Ruko kami malah dalam masa pandemik 3 unit. Ya, bisa laku ya ketika fokus hanya kepada Papa. Benar, terima kasih. Ya.
Benar, Koden selama pandemi ini Tuhan memelihara. Amin. Tuhan jagai kita luar biasa. Dari siapa? Yuni Rakel. Kalau lagi nggak punya apa-apa, justru itu kesempatan kita buktikan bahwa yang kita layani, kita andalkan adalah Tuhan. Memang justru dalam keadaan kita nggak punya apa-apa itu. Oh, ada yang komen lagi nih, baru tahu kalau uang itu ada nyawanya. Iya, saya pertama juga kaget. Ada yang komen lucu ini. Karena uang mempengaruhi wajah. Betul, karena uang mempengaruhi bisa wajah ini. Yang cantik bisa jadi jelek, yang cakep juga jadi jelek. Kalau mata duitan, ketika nggak punya duit kelihatan sekali. Maaf, jangan marah. Nah, kalau begitu, woi Steve, senang sekali Papa gabung. Salam ya buat istrimu, buat Esra. Lama ini nggak ketemu. Ya. Karena uang, orang bisa jadi jahat, saudara. Tapi puji Tuhan kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan kita. Hanya Yesus, biar gak ada yang lain. Ya, jadi saya ulangi lagi sebelum kita lanjut bagian terakhir. Untuk kita bisa tetap benar di hadapan Papa, siap rugi, siap kekurangan, gak usah takut. Asal Tuhan Yesus tetap Tuhan satu-satunya. Gak boleh ada yang lain di hidup ini, gak boleh. Hanya Dia, hanya Dia. Terima kasih Papa, Engkau luar biasa untuk hidup ini. Terima kasih. Maka itu kita harus selalu ngetes, kita harus selalu ngecek. Di hati ini ada siapa lagi selain Tuhan Yesus, selain firman-Nya? Ada siapa lagi? Tidak boleh ada yang lain. Maaf, mungkin bagi yang belum tahu, tapi jangan kaget dulu, jangan marah dulu. Sikap penyembahan kita boleh hebat dilihat orang. Ya, dengar. Sikap penyembahan kita bisa hebat dilihat orang. Misalnya yang gak bisa main musik. Ada. Ya. Kalau suara-suara saya itu menyembah Tuhan hanya pakai musik ya tambahan. Entah di CD atau di apa, pokoknya pakai musik lah ya. Putar musik terus menyembah, ngikuti pujian itu, mengangkat tangan, terus wajahnya, aduh kepada Tuhan bagaimana, maaf loh, itu yang nggak bisa main musik. Yang bisa main musik, dengan musiknya entah gitar, entah keyboard, entah piano, entah apa sajalah, pokoknya pakai musik, ya maka itu saya berkata sikap menyembahnya itu luar biasa, serius. Kalau kita ngelihat seorang lagi menyembah Tuhan dalam kondisi nyata secara fisik, angkat tangan, ya, terus wajah mata terpejam misalnya, kadang-kadang air mata meleleh, maaf, saya cuma ngomong jangan tersinggung. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Penyembahan kita boleh hebat. Sikap menyembah kita boleh dahsyat. Mulut kita bisa penuh dengan pujian, penyembahan, bahasa roh, ya, bermazmur. Tetapi kalau di hati kita ada yang lain selain Yesus yang kita sembah, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Itu kenajisan di hadapan Tuhan. Catat, kenajisan di hadapan Tuhan. Karena ada yang lain di hati ini selain Yesus yang kita sembah. Gabungkan dengan namanya adalah cemburuan tadi. Dari Belanda ada yang komen lagi.
Tuhan Yesus dapat membuat 1 juta rupiah dengan 1 juta US dollar itu sama mudahnya. Saya setuju. Tergantung bagaimana kesanggupan kita yang menerimanya. Bisa jadi baik atau bisa tambah jahat. Wah, terima kasih nih Steve untuk komen ini dari Belanda. Belanda sudah hampir jam 1 ya di Belanda. Saya ulangi lagi supaya yang di Instagram, yang di Zoom bisa dengar. Ini komen yang di Facebook. Tuhan Yesus dapat membuat 1 juta rupiah dengan 1 juta US dollar. Itu sama mudahnya. Betul. Tergantung bagaimana kesanggupan kita yang menerimanya. Bisa jadi baik atau jadi jahat. Setuju sekali. Nah, saya tambahkan. Orang yang hidupnya hanya Tuhan Yesus tuannya, bosnya, majikannya. Saya ulangi. Orang yang menjadikan Yesus itu satu-satunya. Ya, betul. Itu statement yang luar biasa keren. Saya ulangi. Hanya orang yang menjadikan Yesus itu satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, bukan yang lain. Maka uang 100.000 rupiah dengan uang 100 miliar itu bagi orang yang hidupnya hanya Yesus adalah Tuhan. Maka buat orang seperti itu, uang 100 miliar itu nggak beda dengan uang 100.000 rupiah ini ya. Woi, dari hamba Tuhan Ngawi menambahkan ayat, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Terima kasih Pak Pendeta Ben. Ini tambahan ayat yang saya katakan tadi. Sikap penyembahan kita boleh luar biasa di depan orang. Tiap kali orang melihat kita menyembah, terus mereka bilang, luar biasa ya. Begitu dekat ya saudara kita itu dengan Tuhan. Lihat itu kalau menyembah, aduh, wajahnya rohani sekali. Belum tentu kalau hatinya rohana, maaf. Ada yang lain di hati ini. Maka itu cek terus. Apa tolong kami hari ini untuk ngecek. Dengan kata lain saudara, Bapa kita di surga, Yahweh Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, tidak bisa kita suap dengan uang kita. Terima kasih. Dari Lembang ada komen. Kalau penyembahan kita luar biasa, tapi ada yang lain di hati kita. Oh, terima kasih nak. Anak saya Fauji ini nulis bagus, saya ulang ya. Kalau penyembahan kita luar biasa, sikap penyembahnya luar biasa ya. Ini dengar yang di Instagram, yang di Zoom dengar. Ini komen bagus dari Lembang. Kalau penyembahan kita luar biasa, tapi ada yang lain di hati kita, berarti kita selingkuh dong. Terima kasih Moji. Weh, ternyata banyak yang selingkuh. Kalau menyembahnya bagus, tapi yang disembah ternyata ada dua. Ada Tuhan dan yang satu lagi. Maka kita selingkuh dong. Makanya perkawinan anak domba nggak jadi-jadi. Wih, betul, terima kasih Uji. Maka itu pesta kawin anak domba belum bisa diadakan. Karena calon mempelai anak domba banyak yang selingkuh. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kesungguhan hati manusia menyembah Tuhan dan mengutamakan Tuhan dapat dilihat dari buah yang dihasilkan. Amin. Jadi ayo kita cek saudara, mumpung masih hari yang ke-13. Biarlah kita ditemukan benar di hadapan Dia, nggak ada yang lain. Oh, dari Zoom ada komen lagi dari Lampung. Ngeri banget. Kalau begitu aku pun sering selingkuh. Tobat deh.
Ayo sama-sama kita bertobat. Yang baru sadar hari ini, kita sering selingkuh. Lagi sekali saya mau katakan, penyembahan kita boleh hebat. Jam doa kita boleh panjang. Ibadah kita boleh kusuk istilahnya. Tetapi kalau masih ada yang lain selain Yesus di hati kita, kita selingkuh. Kita punya Tuhan yang lain lagi di hidup ini. 4 hari yang lalu, ada saudara-saudara kita dari salah satu chapter di Jawa Barat, chapter Full Gospel Businessman Fellowship International. Itu persatuan pengusaha-pengusaha Kristen internasional. Nah, judulnya menarik. Menang dengan cara Tuhan. Nah, akhirnya dalam diskusi itu, beberapa pengusaha mengatakan, ternyata betul. Di dalam kesulitan ekonomi selama pandemik ini, ternyata ada pengusaha-pengusaha Kristen yang selama itu dilihat hidupnya rohani, takut akan Tuhan, bahkan bisa khotbah. Dengar ya, ini kesaksian para pengusaha 4 hari yang lalu, saya diundang mereka. Bisa khotbah, luar biasa. Nah, karena mereka yang pilih tema menang dengan cara Tuhan, maka dalam beberapa diskusi itu saya juga kaget, karena dari beberapa pengusaha mereka sebut saya kenal. Ternyata selama pandemik ini, ternyata ada beberapa saudara-saudara kita pengusaha Kristen yang tadinya kelihatan rohani, cinta Tuhan, apa-apa doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit ngajak orang persekutuan baca Alkitab. Ternyata mereka ketika terpojok dan terjepit karena pandemik ini, kaget kami. Mereka melakukan cara curang hanya demi menyelamatkan ekonomi mereka. Oh Tuhan. Nah, itu terbukti, saudara. Terbukti. Ada komen lagi dari Parigi ini. Pagi ini firman yang Papi sampaikan menyadarkan. Baik uang dan penyembahan seperti sapu lidi yang sudah pendek, keras. Menetes air mataku sama menetes air mata kita. Tuhan, biarlah hari ini, di hari ke-13 tahun ini, Tuhan menemukan tidak ada yang lain. Tuhan menemukan tidak ada yang lain. Selidiki kami, Bapak. Selidiki kami. Hari ini kami bertobat. Kami gak mau menduakan Tuhan. Kami gak mau menduakan Tuhan. Maaf, ini sinyalnya. Kami gak mau menduakan Tuhan. Betul, Budi. Gak ada yang kebal. Kami gak mau menduakan Tuhan. Betul, Budi. Maaf, ada gangguan. Gak ada seorang pun di antara kita yang bisa kebal terhadap uang. Gak ada, saudara. Dari Facebook saya baca komen ini. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Hanya Tuhan adalah hidup kita. Sesusah-susah dan seterpuruk apapun, jangan gantikan Tuhan dengan yang lain. Sebab Tuhan cemburu, kita tetap berjalan bersama Tuhan untuk menang dengan cara Tuhan. Amin. Terberkati pribadiku, memang menjadi hamba yang setia tidak gampang. Mau tetap berusaha memperbaiki posisi hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oke, sudah bagus ya. Ya.
ada saudara kita, saya nggak tahu Eli dari mana, lupa saya. Jadi keinget lagu Selain Kau Tiada Yang Lain. Pas nyanyi harus diperiksa dulu hati ini. Betul. Selain Kau Tiada Yang Lain. Waduh, itu lagu bagus juga. Puji Tuhan. Ya. Dari Instagram ada komen. Dengan COVID ini Tuhan memurnikan siapa yang sungguh-sungguh mau mengikutinya. Terima kasih. Betul. COVID ini walaupun bukan dari Tuhan, tapi Tuhan pakai untuk memurnikan hidup kita. Jangan takut saudara, jangan takut kekurangan, jangan takut kelaparan, Papa pasti pelihara. Asal hidup kita benar, hidup kita tulus di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk kita betul-betul bisa tetap murni hati ini, benar di hadapan Dia. 2 ayat lagi yang masih berkata begini, ya tapi kan pekerjaan Tuhan perlu uang. Maaf, harus dijaga motivasi. Karena ada khotbah-khotbah yang salah. Maaf loh saudara, maaf. Sadis buat saya kalau sampai itu masih diperdengarkan di mimbar-mimbar gereja. Begini loh saudara, yang sadis itu, ampuni. Karena saya pernah dengar sendiri, ada pendeta khotbah di masa pandemik ini. Saudara, di dalam kondisi yang sesusah ini, justru kita diuji oleh Tuhan. Masih berani memberi atau tidak? Maaf, 90 sekian persen kalau ada pendeta khotbah seperti itu, pasti motivasinya supaya mendengar khotbahnya memberi kepada pendeta itu. Maaf saya berkata. Betul tidak saudara? Di masa susah masih ada pendeta berani memaksa jemaatnya beri perpuluhan saudara. Beri persembahan untuk Tuhan walaupun ini susah. Justru di masa susah ini saudara akan teruji. Apakah saudara setia tetap memberi atau tidak? Saya bilang jahat. Maaf. Kalau ada di antara rekan-rekan saya pendeta yang ikut belajar lagu ini, ikut belajar firman ini, lalu saudara masih khotbah seperti itu, tolong ya stop. Jangan memanipulasi jemaat pakai ayat yang salah untuk memberi di masa susah supaya diberkati. Salah. Jadi gimana? Kalau dalam masa susah saya nggak memberi, ya Tuhan nggak mata duitan kok. Nah ini ayatnya. Roma 11 ayat 35. Terima kasih Pak Pendeta Benny dari Ngawi. Jangan nyanyi lagu satu-satunya yang kuandalkan kalau masih ada yang lain di hati kita. Betul, apalagi yang masih punya duit, saldonya banyak. Jangan nyanyi lagu itu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Bohong nanti karena masih ada duit. Woi, anak saya yang pilot, Viko, apa kabar? Selamat tahun baru ya. Ya. Ada yang komen, memberi kesaksian di Facebook, di Instagram. Setiap hari Tuhan selalu membuat aku terkagum-kagum dan terheran-heran dengan kebaikannya kepada saya dan kedua anak saya. Amin. Ayo yang belum pernah tahu ayat ini, baca Roma 11:35. Maaf, tolong rekan-rekan saya para hamba Tuhan yang suka memanipulasi jemaat menggunakan ayat beri persembahan saudara. Nanti Tuhan beri. Ayo saudara, jangan takut berkorban. Di tengah paceklik masa susah. Stop, lihat ayat ini. Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Kejam sekali. Ayat. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepadanya
sehingga Tuhan harus membalasnya kembali. Oh, saya lihat ini Pak Nelson Sembiring, ya dokter kimia lulusan Jepang, tapi karena difitnah sekarang ada di dalam penjara. Tapi saya lihat Pak Nelson Sembiring ini tetap semangat. Saudara, BIS masih Roma 11:35. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasannya? Wih, tajam sekali terjemahan ini. Ya, jadi mulai hari ini yang masih khotbah, suka khotbah, beri saudara, nanti saudara diberi, bertobat. Ayat ini tidak akan pernah berani dikhotbahkan oleh rekan-rekan saya, pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang mata duitan. Nggak berani. Betapa jahatnya Injil kemakmuran itu. Sukses, kaya, beri saudara supaya tambah kaya. Bertobat. Pokoknya begini kesimpulannya. Hidup dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Papa kita, nggak ada urusan dengan duit sama sekali. Berjalan dengan Yesus, menjadi muridnya, tidak ada urusan sangkut paut dengan mamon. Tidak ada, pisahkan itu. Stop memanipulasi jemaat dengan ayat yang salah. Saya ulangi BIS-nya. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasannya? TSI. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Nah, ada rekan-rekan saya pendeta juga salah mengkhotbahkan kitab Amsal. Saya lupa di ayat berapa, karena buat saya itu nggak penting. Barang siapa memberi kepada orang miskin, maka dia memujutangi Tuhan. Nah, itu ada ayatnya. Tapi banyak hamba Tuhan menyalahgunakan. Ingat loh, yang memberi kepada orang miskin bukan memberi kepada pendeta yang sudah kaya. Catat. Maaf saya berkata. Barang siapa memberi kepada orang miskin, itu memujutangi Tuhan. Tapi pun kita nggak berhak menuntut balas. TSI yang ketiga, siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarnya? Nggak ada. Oh, tambahan, ya betul ini ya, Hasan. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa kita suap. Oke, saya baca lagi ada komen. Firmannya sih benar, memberi di masa susah. Tapi satu, salah kalau memberi untuk diberkati. Dua, kalau mau memberi, jangan memberi kepada pendeta itu. Aduh, tajam sekali ini ya. Nah, oke. Dari Zoom ada lagi komennya. Oh, terima kasih Riki. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Nah, orang lemah ya. Amsal 19 ayat 17. Memujutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang lemah loh, orang susah, orang miskin. Bukan pada pendeta yang mobilnya sudah wah, rumahnya sudah banyak. Bukan. Orang lemah, orang miskin. Pak Gembala dari Nganjuk. Siapa yang hidupnya mengadakan uang? Berarti ada berhala besar di hidupnya. Betul. Kalau perlu diganti. Siapa yang hidupnya mengadakan uang? Berarti ada setan. Orang Jawa bilang ada buto di situ. Ada berhala besar, setan besar di hidupnya. Betul. Nah, dari Atlanta. Kalau orang kaya disumbang melulu, orang miskin sopo yang nyumbang. Betul. Iya, saya berapa tahun yang lalu ya, waktu masih zaman parsel itu, pengiriman parsel atau ya, hadiah-hadiah. Kalau Natal, kalau tahun baru atau Lebaran, saya khotbah di mana-mana. Hei, kalau saudara mau memberi parsel, jangan saudara beri kepada orang yang bisa beli sendiri. Setuju enggak? Enggak ada. Kalau saudara dan saya mau memberi parsel yang mewah-mewah, beri kepada yang nggak bisa beli.
Itu kan lucu, ngapain memberi kepada orang bisa beli sendiri? Dengar ini baik-baik, berarti ada maksud yang jahat untuk nyuap. Wih, ngeri sekali. Iya, kadang terjadi praktek memperkosa ayat untuk kepentingan sendiri, nggak sesuai konteks, menyedihkan. Betul, banyak yang susah harus diberi, betul. Maaf ya rekan-rekan saya, para pendeta yang mata duitan itu, stoplah. Ya, khotbah duit. Ayo kita belajar. Saya ulangi lagi. Hidup dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan Yesus. Nggak ada sangkut paut dengan uang. Nggak ada. Lepaskan Tuhan dari masalah uang. Saya katakan, lepaskan Tuhan dari masalah uang. Jangan libatkan uang dengan Tuhan, dan jangan libatkan Tuhan dengan uang. Bedakan itu. Ini kebenaran yang kita harus tahu, supaya kita kedapatan benar. Ayat terakhir, 1 Timotius 6 ayat yang kelima. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ngeri firman ini. Terima kasih Yuli. Ini saudara kita dari Munich, dari München. Ya, betul. AYT. Serta terus-menerus, ya 1 Timotius 6 ayat 5. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran. Yang mengira bahwa kesalehan hidup beribadah adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Terjemahan lama. Pertengkaran orang yang rusak akalnya dan yang sudah tersentak perasaan yang benar, menyangkakan bahwa ibadat itu menjadi suatu daya memperoleh laba, BIS, dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka, catat ini, mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Dan ternyata betul. Lihat, ustadz paling kaya di Indonesia baru ketangkap. Ternyata jualan agama bisa kaya raya. Berapa banyak pendeta yang jadi koruptor karena jualan khotbah. Maaf saya berkata. Maka itu hari-hari ini berita-berita sosial media di Indonesia, dipenuhi dengan kalimat ini, jangan jualan agama, jangan jualan agama. Jual ayat dan mayat. Istilah itu. Dan ternyata memang jahat, saudara. Nggak apa-apa Yuli, bisa didengar lagi. TSI. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. TSI-nya jelas. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Menjauhlah dari orang-orang yang menganggap hidup dengan Tuhan itu bisa kaya, bertobat. Maka itu saya tegaskan di pertengahan bulan pertama tahun ini. Jangan melibatkan Tuhan dengan uang dan jangan mencampur adukkan uang dengan Tuhan. Bedakan itu sama sekali. Ya, tolong ulangi lagi nanti 1 Timotius 6 ayat 5. Maka itu saya katakan, pendeta-pendeta yang mata duitan gak akan pernah berani khotbah Roma 11:35 dan 1 Timotius 6 ayat 5. Gak mungkin. Pagi yang indah untuk koreksi diri, belajar membersihkan diri karena banyak banget motivasi yang salah, betul.
Ada hamba Tuhan besar di penjara karena korupsi uang jemaat. Ada. Wih, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ada yang tanya, Pak Pendeta, bagaimana sikap kita sebaiknya menanggapi jika gembala gereja mendasari pengajarannya pada prosperity gospel? Apakah harus pindah gereja? Harus. Ini loh tadi terjemahan sederhana Indonesia. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Ya pindah aja cari. Ya sekarang kan masih ibadah online. Nggak apa-apa. Oke ya, Roh Kudus menolong kita untuk jadi yang benar di hadapan Tuhan. Ayo hari ini ya, kalimat terakhir saya berkata begini. Kalau ada yang sakit hati dan ada yang tersinggung dengan khotbah ini, berarti orang itulah orang yang dimaksud Tuhan. Oh, terjemahan FAYH ya, betul saya baca. Kok saya Filipus Aan saya kirim. Orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka berita kesukaan hanya sekedar alat untuk mendapat uang. Wih, jauhkanlah dirimu dari mereka. Puji Tuhan, semua kita bertobatnya untuk hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Dan biarlah hidup ini jadi bersih di hadapan Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Dia. Oh, ada yang komen, aku selalu tersinggung tapi tertawa. Hehehe. Ya, puji Tuhan kita bertobat. Ya, hidup bersih, hidup benar. Hanya Yesus, nggak ada yang lain di hidup kita. Puji Tuhan.